karena menjadi suami nggak ada sekolahnya, menjadi istri nggak ada sekolahnya, terus tiba-tiba kita nikah, gitu kan? Tidak ada orang yang menanam kebaikan kecuali Allah akan memberikan kebaikan yang biasa. Seorang yang beriman percaya Tuhan, percaya dengan dan Islam percayanya Rabbik, yang Rabbik akan yang baik, yang hatinya akan yang tidak baik. Yang maha adil dan maha kejam, pedih, ajabnya ya Tuhan bukan kita. Jadi jangan melampaui Tuhan, jangan melampaui malah malaikat. Ya, semua umat itu akan diampuni, akan dimaafkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang Maha Pengampun, kecuali hamba yang suka membuka aib dan dosanya. Suami istri itu seperti pakaian yang saling menutup. Salah satu fungsi pakaian adalah menutup aurat. Jadi kalau kita nikah, konsekuensinya semua aib istri menjadi bagian dari saya, semua jadi bagian dari aib istri saya, dan itu diharamkan dalam agama itu. Kedua, seperti dua mata pisau, penyebaran informasi yang jadi semakin cepat berkat media sosial membawa kelebihan dan kekurangan. Di satu sisi, berita yang perlu secepat mungkin diketahui orang banyak jadi terbantu. Di sisi yang lain, hal-hal yang sebenarnya kurang layak dikonsumsi justru berubah jadi tontonan sehari-hari. Dari kasus istri melabrak pelakor di kelas bawah, sampai kabar perselingkuhan artis, semua bercampur jadi rujakan netizen di berbagai platform. Di tengah derasnya arus itu, seringkali yang hilang bukan sekedar privasi, tapi juga rasa. Rasa untuk menahan diri, rasa untuk memilah, dan rasa untuk memahami bahwa di balik setiap cerita ada manusia yang sedang menjalani konsekuensinya. Lalu, bagaimana batasannya dalam agama? Sebagai korban, mana yang berhak dilakukan dan mana yang justru melewati batas? Sebagai penonton, mana yang boleh disebar dan mana yang seharusnya cukup berhenti di kita? Bersama Ustadz Fadli Sudiro, kita akan membahasnya dalam episode kali ini. Ikuti obrolannya dan sampaikan ceritamu di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Ya, bertemu kembali dengan saya Zen di Naira Studio Podcasting, dan pada kali ini kita angkat tema yang spesial, ya, viral dulu malu kemudian, bersama Ustadz Fadli Sudiro. Ustadz, ya, benar ya? Oke. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabar wabarakatuh, Ustadz? Bang Zain. Sehat, sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ini mau diskusi yang lagi hot-hot dan viral-viral gitu ya. Iya benar Ustadz. Jadi sebenarnya ini sudah lama naik ke permukaan. Kalau kita ngelihat kemarin, seingat saya sekali, ini kasusnya muncul, tenggelam, muncul lagi. Jadi memang kebetulan pembahasan ini sempat viral dan mengalihkan perhatian publik itu karena memang ada bencana kemarin di Aceh. Ya, awal-awal itu ya, kemudian berlanjut sampai yang sebelumnya juga yang jauh itu ada cerita suami banting istri ya. Mungkin sempat viral juga ya. Dan ujung-ujungnya kemarin saya dapat informasi pasangan itu dapat hadiah reward mobil katanya. Mobil, ya. Dan yang terakhir Ustadz, ini yang agak miris kita mendengarnya, ada salah satu selebgram itu yang lagi umroh, ternyata kan kedapatan lagi video call. Nah ini juga kayaknya Ustadz kalau sebagai pengamat media sosial pasti tahu ya, ini lagi di-treat, lagi rame kemarin, di-share sama beberapa orang, bahkan di X juga muncul sebagai trending topik, dan kita ngelihatnya waktu itu antara sedih dan terharu juga, karena saya pernah baca status beliau itu pergi bersama untuk umroh dan pulangnya harus sendiri. Miris ya, kalau kita ngelihat begitu orang ke sana itu memang bentuk takarrub ilallah ya, mendekatkan kepada Allah. Pada akhirnya justru yang bersangkutan menganggap bahwa perjalanan itu memang bentuk qadar Allah, dan memang itulah akhir dari kehidupan pasangan itu gitu loh. Sangka baiknya mungkin seperti itu. Nah, kita kadang-kadang melihat fenomena ini Ustaz, seperti satu kondisi di mana banyak juga kemudian pasangan atau orang yang berkonflik dalam perkara ini yang dipanggil ke media ya, muncul di TV A, muncul di channel A, besoknya pindah lagi ke channel B gitu kan. Dan semacam satu kondisi yang menjadi perhatian publik, dan memang secara
kapitalis ini menjadi sebuah cuan ya dalam tanda kutip, Ustaz. Ya. Nah, gimana komentar Ustaz tentang fenomena ini? Baik, Bang Zen Ridwan. Iya. Oh, Zen artinya perhiasan ya. Masya Allah, cantik saya ini. Ridwan penjaga surga ya. Baik, tentu yang pertama kita apresiasi ya Naira Podcasting ya, yang terus menjadi bagian dari edukasi, informasi. Jadi yang pertama tentu ini masalah mindset ya, mindset bangsa kita yang sampai hari ini masih menganggap no viral gitu ya, no capital gitu. Kalau nggak viral nggak ada nggak ada uang. Satu lagi no viral no justice ya. Nah, ini no viral no capital gitu ya. Jadi problemnya di sana. Jadi menghalalkan segala cara ya. Sementara orang terkaya di dunia tidak melakukan yang kita lakukan. Iya benar. Ya kan. Jadi ini mindset bangsa kita yang selalu menjadi, kalau kita mengatakan ini Bang Zen, ini bangsa kita sedang menjadi korban. Bukan pelaku, kita bukan subjek daripada media sosial, tapi kita menjadi bagian dari korban tren, ya kan, media sosial. Orang yang ber-TikTok bilanglah mendapatkan secara finansial, orang yang ber-YouTube. Pertanyaannya ketika kita yang bermain dengan berbagai macam cara yang halal atau yang haram itu, dapat uang mungkin banyak, bagaimana yang punya YouTube-nya? Tidak akan lebih kaya, bahkan mereka kita tidak tahu. Betul. Yang punya YouTube siapa, yang punya TikTok siapa. Kadang-kadang nggak paham kita, cuman kita hanya berpikir dapat finansialnya. Jadi ini masalah mindset bangsa yang besar ya, bangsa-bangsa hebat yang mengkritik TikToknya, yang mengkritik Facebooknya, bilanglah Mark Zuckerberg, Facebook itu, ya kan, mana Facebook dia? Apakah lebih banyak dari Cristiano Ronaldo misalnya, CR7? Tidak juga, tapi dia yang punya, ya, he is owner, dia ownernya begitu ya. Jadi anak bangsa harus diajarkan tentang agama ini, menjaga minimal dari Imam Syatibi mengatakan, jagalah 5 hal ya dalam rangka sebagai hamba Allah dan manusia. Pertama, hifzuddin, kita menjaga agama kita. Makanya tidak boleh tadi mengatasnamakan agama dalam perbuatan yang tidak lazim ya. Sedang umroh ya, sedang di tanah suci, kemudian mengatasnamakan itu sebagai bagian kesalahan kita. Yang kedua adalah hifzul akal namanya, menjaga akal ya. Kemudian hifzun nafas, menjaga diri. Tadi terkait masalah hal yang aib yang tidak harus diumbar ke publik, harusnya kita yang menjaga, teman-teman sobat Naira ya. Kemudian ada namanya hifzul mal, menjaga harta. Kemudian ada hifzun nafas, hifzu nasab ya, menjaga keturunan. Mungkin kita yang mengumbar aib seorang ayah dan ibu, kita punya anak loh, yang juga mempunyai ruang harus dijaga privatnya. Maka dalam konsep hukum saja itu masuk hukum privat. Perceraian itu dia tertutup. Benar. Ya kan, perzinahan itu tertutup. Dia tidak bukan sidang terbuka. Ya. Kemudian tren yang salah terbangun ya. Ini yang kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW itu kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Ya. Semua umat itu akan diampuni, akan dimaafkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Pengampun, kecuali hamba yang suka membuka aib dan dosanya. Sadis ya. Jadi dia malam dia berbuat dosa, kemudian pagi dia bercerita tentang dosanya kepada teman-temannya. Kalau hanya bercerita, it's okay lah. Ini sekarang tampil di media sosial ya, yang sulit untuk membreakdownnya karena sudah banyak orang ya yang mempublish di ruang publik tadi. Dalam konteks tadi masalah berkeluarga, agama mengajarkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Suami istri itu seperti pakaian yang saling menutup. Salah satu fungsi pakaian adalah menutup aurat. Jadi kalau kita nikah, konsekuensinya semua aib istri menjadi bagian dari saya, semua aib saya menjadi bagian dari aib istri saya, dan itu diharamkan dalam agama untuk dibuka di ruang publik. Tujuan agama itu untuk menjaga kemuliaan kedua belah pihak dan anak cucu kita di masa yang akan datang. Itulah baiknya agama hadir gitu. Baik, ya. Nah kalau kita ngelihat sekarang ini fenomenanya, apakah pasangan-pasangan ini memang nggak paham agama sebelum menikah atau memang gimana gitu? Kondisinya seperti apa sekarang? Kondisinya Bang Zen, Ridwan, ini sepertinya Naira Podcasting harus buat ya pendidikan pranikah gitu ya. Nah ini juga nih hubungannya ke KUA nanti ya gitu. Iya, karena menjadi suami nggak ada sekolahnya, menjadi istri nggak ada sekolahnya, terus tiba-tiba kita nikah gitu kan. Yang tidak paham apapun, bahkan saya kadang-kadang itu tahu nggak itu
doa dan proses bagaimana hubungan suami istri yang keren lah begitu ya. Kita mau generasi soleh anak kita, cuman produksinya kita nih ya untuk memproduce program Naira Podcasting kita siapkan kamera terbaik, kemudian lighting terbaik, sound terbaik. Itu dalam rangka memproduce satu acara. Apalagi kita ingin memproduce generasi terbaik anak soleh dan soleha seperti Naira gitu ya, pancaran cahaya. Amin. Makanya dia kan harus. Jadi problem awal memang tidak ada pendidikan di Indonesia, fakultas rumah tangga nggak ada. Ya jurusan suami istri nggak ada. Tiba-tiba kita nikah tanpa basically keilmuan, maka lazimlah yang terjadi hari ini. Ya, kasusnya learning by doing learning by doing saja semuanya. Sama seperti kita yang lagi viral dengan media sosial, akhirnya semua menjadi generasi yang Indonesia ini kan pantang ya kan, mereka kata pantang tak sore kan. Nah, sana bikin gini, kita bikin gitu. Mainkan aja lah, karena nggak tahu bagaimana dampaknya sesal kemudian. Baik. Ustaz, kalau kita melihat fakta juga selain pasangan rumah tangga, kita ngelihat sekarang tuh tren ya. Kadang-kadang pun nenek-nenek pun mau juga ya kadang curhat di media sosial. Ya kan, mencurhatkan segala problemnya. Jadi kalau ada di Jogja, di Solo ada tembok ratapan, ini ada media ratapan. Kira-kira masih bisa dibenarkan nggak atau sudah masuk kategori membuka aib dalam konteks itu? Iya, baik. Jadi teman-teman ya, sobat Naira Podcasting dan seluruh sobat Medan Ahoy ya. Jadi kita ini adalah manusia ya yang mulia. Bagaimana cara mulia? Sampai saja Tuhan mengajarkan kita berdoa, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina. Bang Zin ya. Ya Allah, ampuni dosaku. Sudah diampuni terus bagaimana ya Allah? Tutup semua kesalahan yang engkau ketahui. Jadi al-haya'u minal iman kata Nabi. Rasa malu itu bagian daripada iman, budaya malu tadi itu ya. Jadi bagaimana negara-negara yang sekuler, yang terbuka, kadang-kadang mereka malah malu mengumbar urusan-urusan personal mereka, pribadi mereka, bahkan mereka negara yang tak bertuhan lah, karena bebas bagi warga negara yang bertuhan atau tidak. Ya, kita ini negara beradab, orang Timur katanya ya, adat Melayu, ya, bagaimana adab itu lebih tinggi dari ilmu ya. Jadi seorang nenek itu namanya tadi hifzun nasab, bagaimana menjadi teladan buat anak cucunya ya. Jadi ketika nenek kita viral dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang salah, apa menjadi dampaknya? Anak cucu yang kehilangan teladan ya. Jadi ini menjadi problem besar buat bangsa kita, bukan lagi ya jadi tuntunan, tapi tontonan jadi tuntunan, yang ditonton jadi tuntunan. Makanya nonton Naira Podcasting biar terdidik gitu ya. Masya Allah. Nah kalau Ustadz melihat ya kebiasaan mengumbar aib ini ada problem apa kira-kira di bangsa kita ini sebenarnya? Karena kan tadi selain kemudian menjadi produksian cuan kita katakan, tapi sisi lain kayaknya memang ada yang kalau orang Medan agak lain gitu. Agak lain ya. Kalau dalam konteks global ini by design. Ya, kita ini jadi korban isu global. Biarkan kita sibuk dengan hal-hal yang kecil. Ya, di antara kekayaan bangsa yang luar biasa, sehingga kita menjadi rakyat yang terbodohkan dengan isu-isu yang ada. Jadi isu yang ada itu ya memang sengaja diberi, ya kan? Jadi isu tentang agama itu paling menarik itu, ya tentang tadi perselingkuhan, apalagi tokoh agama gitu kan. Nah itu biasanya viral, itu akan menutupi tentang kejadian global, bagaimana keadaan dolar, inflasi, semuanya itu akan hilang dengan isu-isu yang receh tadi. Pengalian isu. Jadi ini isu global. Dunia sedang bicara tentang bagaimana energi ke dunia seperti apa ini arahnya. Tiba-tiba ada perang Iran sama Amerika tuh kan di Hormuz itu. Ya kita masih bicara hal-hal yang privat, yang kecil-kecil, dan memang masyarakat suka yang begitu. Jadi kalau bikin sebuah film mungkin dengan karya ilmiah yang baik tidak menarik, cuman kalau bikin filmnya misalnya pocong gitu kan, suster bolong gitu-gitu, ngesot gitu, itu yang nonton lebih banyak. Cuma nggak tahu kalau Dilan kira-kira rame nggak nanti ya, gitu ya. Betul. Jadi yang begitulah dia. Jadi kita ini sebenarnya kalau dikatakan kita ini jadi korban Mas Ridwan daripada media sosial yang ada. Ya kita belum menjadi aktor dan subjek di sana, masih menjadi objek. Jadi nenek tadi menjadi bagian dari korban isu. Ya tadi isu tentang apa coba? Ya nanti dapat cuan ini, cair sekian gitu kan.
Dan ini akhirnya menjadi rusaknya bangsa kita. Kita lebih kaya dari itu sebenarnya. Betul. Kalau melihat sumber daya alam Indonesia. Ya, agak serem saya ngajak Ustadz ini ngobrol. Arahnya ke politik terus kelihatannya ini. Baik Ustadz, kalau ini kita sebagai yang mengkonsumsi lah ya berita-berita itu. Nah terkait dengan problem rumah tangga ini dalam Islam kita ini gimana menyikapinya? Ada tahu itu berita, kemudian kita baca, bahkan silap-silap kadang-kadang kita nyebarkan juga tuh, mungkin mencari point of view orang lain atau validasi lah, katakan seperti itu. Iya, kalau dalam Islam dikatakan man satara musliman, siapa yang menutup aib seseorang, maka Allah akan menutup aibnya di dunia sampai di akhirat. Itu konsep orang yang beriman. Makanya tidak mungkin lah orang-orang besar di Indonesia ini sempat melihat isu-isu yang receh itu. Nggak mungkin lah itu. Nggak mungkin Einstein kemudian besar dengan isu-isu selingkuh benar, dan pelakor gitu benar, ya. Benar. Thomas Alva Edison penemu besar dunia gitu. Saya rasa nggak begitulah ya. Makanya Islam mengajarkan ya bagaimana kita punya potensi yang baik ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakka wa qad khaba man dasha. Hidup ini selalu ada positif, ada negatif. Ada Firaunnya, ada Musanya. Sunatullahnya begitu ya. Ada Nabi Muhammad, ada Abu Jahalnya. Sekarang konsen kita mau kemana ini? Jadi kalau cerita berita dan medsos, Nabi sudah mengatakan, Quran namanya An-Naba, berita besar. Nabiun, pembawa berita besar. Tidak ada berita yang lebih hebat kecuali kiamat. Nah, kalau ini kan masih ece-ece. Betul, ya kan? betul. Ya, kalau kiamat udah hancur semua kita begitu kan. Jadi An-Naba. Jadi An-Naba itu ya berita yang dibawa ya. Jadi berita-berita yang baik dan tidak baik, ya kita yang mensadurnya. Kalau sesuatu yang baik bukan hanya bicara tentang boleh atau tidak, tapi kira-kira ini berdampak baik atau tidak kepada diri kita, ya kan? Makanya hati-hati dengan tangan. Ini dakwah biliat ini ya. Jadi kalau Nabi mengatakan, ada menarik itu Bang Zain Ridwan. 1400 tahun yang lalu teman-teman, Nabi pernah mengatakan, masalud dunya wal akhirah kama sali ahadin wada isbau fil yam. Nanti pada satu masa kata Nabi, permisalan dunia dengan akhirat hanya seperti satu jari yang dimasukkan ke dalam yam. Yam itu seperti samudera begitu, ya kan? Jadi engkau masukkan satu jari dan engkau tarik, maka itulah dunia. Mungkin pada masa itu, kalau menurut perspektif kita sekarang, Nabi bilang itu adalah finger touchscreen gitu. Touchscreen, ya. Cuman kalau dibilang sama Rasul pada saat itu, mungkin masyarakat 1400 tahun nggak paham tentang touchscreen kan? Betul. Satu jari diletak dalam satu tempat, kemudian itulah dunia. Itu yang kita sebut sekarang touchscreen. Itulah media sosial dengan satu jari saja, ya. Maka hari ini kita menjaga aib yang tersebar, ya. Itu bagian dari menjaga aib diri kita. Jadi segala sesuatu yang tidak baik, yang tidak layak dikonsumsi oleh siapapun, jangan sebarkan, cukup di Anda, dan itu bagian daripada kemuliaan diri Anda sebagai manusia. Baik, nah saat kita minta pendalaman dikit. Tapi saya pengen cek juga ke tim, ada nggak sih teman-teman sahabat podcaster di sana yang nonton acara ini untuk menanyakan ke Ustadz ya, kita pastiin dulu juga. Sambil saya mau tanya lagi. Tadi Ustadz sudah singgung tentang masalah bagaimana perlakuan suami istri terkait dengan pasangan itu adalah pakaian ya. Nah, kalau nih Ustadz, nih ceritanya, kalau berandai-andai nih, seandainya tadi kita sebagai orang yang melihat problem itu. Tapi kalau seandainya kita yang mengalami problem itu, apa sih langkah-langkah yang harusnya kita lakukan gitu sebagai pasangan nih? Jadi step by stepnya itu kita pengen tahu agar kemudian nggak ceroboh juga, mentang-mentang dia influencer, mentang-mentang dia seleb, kemudian tiba-tiba dipanggil TV, yuk jelasin kenapa tadi kamera CCTV segala macam gitu misalnya. Kan nggak sekonyong-konyong itu juga gitu kan? Iya, jadi memang tadi ya, kalau kita melihat hifzun nafs ya, menjaga anak-anak. Jadi egosentris sebagai ayah dan ibu tadi, lihatlah anak-anak kita. Bagaimana sosok ayahnya dijelekkan, bagaimana sosok ibunya dijelekkan. Maka lihatlah kemuliaan itu. Kayaknya harus belajar dari Anang gitu kayaknya. Masya Allah. Ya gimana kata Anang? Pernah ku mencintaimu, tapi tak begini. Katanya kan akhirnya buahnya dapat Syahrini atau dapat Asanti gitu ya. Kesabaran itu selalu ada buah tuan ya kan. Jadi kebaikan yang kau tanamkan, hal jazaul ihsan ilal ihsan kata. Yang kau beri kebaikan ya tetap baik saja, biasa saja. Teman-teman izin ini ya, izin saya sebagai seorang ustadz ya. Jadi saya pernah ketemu, saya juga aktif di LP Tanjung Gusta, lembaga pesantren Tanjung Gusta ya, dan rutan rumah taman Al-Quran Tanjung Gusta, namanya Thailand Tanjung Gusta arah Marelan gitu ya. Saya ketemu satu orang tentara, dia azan merdu sekali. Saya tanya apa kasus apa pidananya? Rupanya dia membunuh istri dan membunuh selingkuhan istrinya. Ya karena begitu marahnya pada masa itu. Saya bilang,
Abang belum sampai makomnya di pelajaran poligami, saya bilang. Abang nggak perlu bunuh itu istri, jatah abang 3 lagi, saya bilang. Masya Allah. Jadi ini teguran keras sama yang di rumah juga kelihatannya Oke, ya. enggak gini, fankihu nabi ma'ruf, Siap. wa talliquhu nabi ma'ruf. Oke. Gitu ya. Islam ini mengajarkan kalau nikah baik-baik lah. Iya. Kalau mau cerai baik-baik juga, nggak ada masalah. Cerai boleh, walaupun Allah tidak menyukai. Menyukainya. Abghadul halal ya. Sesuatu yang halal yang tidak disukai Allah Betul. adalah perceraian. Perceraian. Tapi andai kata pun mau bercerai, dikatakan dalam agama ini cerai dengan cara yang baik. Karena kau menikahi dengan cara yang baik. Maka saya bilang sama bang Baik. tuh, belum sampai makom ya bang, 3 lagi jatah main bunuh aja kita bilang. Ceraikan saja bang, kawin lagi, saya bilang. Belum sempat ketemu ustadz katanya. Itu hukuman mati itu si abang tuh. Jadi agama ini selalu memberi solusi. 2 orang dihabisi. Ya, 2 orang dihabisi tempat tentara gitu ya. Tapi teman-teman, it is not a solution. Itu nggak solusi yang baik. Kalau memang kau sudah tidak cinta, ya sudah, ya. Kata niada niati, kembalikan saja kan. Pulangkan saja. Pulangkan saja. Kelihatan kali kita gennya nih agak Iya, ganti. jadi harus kayak gitu, kayak biar didengar gitu Iya, podcastnya iya, gitu iya. ya. Siap, Tadi cerita siap. politik agak takut ya Bang Zian Ramadan kan. Kita arahkan ke yang sana saja lah ya. Siap. Oke, Ustaz, kita lanjut nih. Ada pertanyaan agak maraton karena waktu kita juga mepet. Good. Boleh ditampilkan pertanyaannya dari Coretan Indah. Kadang ini jadi momen balas dendam untuk korban. Merasa balasan untuk pelaku belum setimpal, jadi sekalian aja dihancurkan citranya di depan media sosial. Nah ini orang yang terlibat katakanlah Oke seperti itu. lah, ya. Orang yang beriman percaya Tuhan, percaya malaikat. Kita Islam percayanya rokib atid. Yang rokib nyata yang baik, yang atid nyata yang tidak baik. Dan yang maha adil dan maha kejam, pedih, ajabnya ya Tuhan, bukan kita. Jadi jangan melampaui Tuhan, jangan melampaui malaikat, ya. Ngambil porsi ini ya. Yang ngambil pencipta. porsi Tuhan, Iya, ya kan. iya. Nanti stres sendiri, ya kan. Hidup nih usah mengambil jatah Tuhan sama malaikat. Jatah malaikat ya kasih aja Pak Ridwan ya kan untuk jaga surga. Nanti neraka ada malaikat Malik. Kalau masalah adabun syadid, azab yang pedih itu Allah punya, azab pedihnya ya. Jadi itu sudah ada urusannya masing-masing dan hukum ada kausalitas tidak ada. Maka kita lihat siapa yang baik pasti akan berbuah yang baik ya kan. Yang baru-baru ini lagi viral gitu kan, Bunda Maya yang baik dapat milioner trilioner Kang Mursi yang baik gitu kan. Benar. Dengan Ahmad Dhani tetap dengan Wulannya silakan saja tapi sama-sama sama-sama baik. Jadi semua yang baik pasti Tuhan kasih yang baik untuknya. Tidak ada orang yang menanam kebaikan kecuali Allah akan memberikan kebaikan yang di atasnya. Masya Allah, ini butuh makomnya tinggi nih memahami konsep ini ya. Iya, jadi biar motivasi positif lah ya. Karena tidak ada yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Mengungkap aib kedua belah pihak, merusak banyak hal termasuk keluarga, ya kan? Dan itu kalau diputar-putar di media selesai juga, anak-anaknya lihat semua dan ini akan jangka panjang yang menjadi apalah traumatik lah ya, traumatik bersama. Boleh. Oke, mungkin satu lagi pertanyaan boleh kita bacakan. Ya. Ada 2 pertanyaan dari Benteng 2 Cafe dan Resto. Gosip-gosip seperti ini udah ada dari zaman Nabi nggak ya, Ustadz? Nah, dan gimana Nabi menghadapinya? Ada nggak sampel kasusnya kira-kira? Sampai sekarang Nabi dikatakan sebagai seorang Nabi yang pedopolia. Bagaimana seorang Nabi mempunyai istri banyak dan menikahi Aisyah. Ini langsung ke Nabinya ya? Langsung ke Nabi. Bukan cerita sahabat ya? Bukan cerita sahabat. Nabi menikahi Aisyah di bawah usia 10 tahun. Ya kan? Kemudian dunia mengatakan Nabi kalian itu pedofilia, mengawani anak-anak. Tanpa mereka mengetahui histori sejarah. Teman-teman sekalian, pada masa Romawi itu anak ya cacan, calon cantik. Calon cantik. Dari kecil udah kelihatan, di setiap kampung diambil, kemudian dipingit oleh kerajaan dan dijaga untuk menjadi dayang-dayang raja. Itu saat usia 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Itu sudah terjadi dan pada masa Nabi Muhammad itu poligami tidak terbatas. Bisa ratusan, bisa ribuan. Datang Islam membatasi maksimal 4. Nah, jadi Islam datang untuk pembatasan. Nah, ini kan sejarah histori harus tahu dulu. Jadi Nabi pun terkena terkait isu itu. Bagaimana Nabi menikahi istri Zaid bin Harithah, anak angkatnya. Wah, bagaimana itu Nabi kalian? Kata para kafir itu, masa bekas anak angkatnya, istri anak angkatnya dinikahinya, begitu kan? Oh, sengaja disuruh cerai itu katanya. Sengaja disuruh cerai. Rupanya terkait apa itu pernikahan? Itu terkait hukum.
Karena orang Arab jahiliyah pada masa itu mengatakan haram menikahi mantan istri anak angkat. Padahal tak ada hubungan nasab di sana. Betul. Maka Nabi diperintahkan Allah menikahi, ya. Biar syariatnya juga kuat ya. Kuat. Itu jadi pernikahan bukan hanya sekedar masalah itu, tapi sebagai contoh itu boleh. Sama kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Iya benar-benar. Nabi Yusuf itu. Bagaimana Nabi Yusuf terkena isu zina, di penjara 12 tahun. Koyak baju depan, maka Yusuf yang bersalah, kata bayinya. Itu yang ngomong langsung bayi, bukan media sosial. Ya, koyak belakang berarti yang salah adalah Siti Zulaiha. Itu kan sampai begitu di Quran diceritakan, koyak baju pun terlihat. Dan menariknya bahwa ada CLBK yang paling keren di dunia. Cinta lama bersemi kembali antara Yusuf dan Zulaiha. Bayangkan perempuan yang memenjarakan seorang laki-laki paling ganteng di dunia, gantengnya sampai memotong jarinya berdarah, tapi Yusuf tidak ada dendam. Ya memang dia mencintai Zulaiha. Akhirnya kata Allah, setelah Zulaiha tua, membuta matanya karena rindu kepada Yusuf, kata Allah, nikahi Zulaiha. Wah, itu ketawa semua orang. Ada nenek tua, ya kan, mata buta disuruh nikahin. Namanya Nabi punya mukjizat ya. Matanya disembuhkan, tuanya dimudahkan kembali. Mudah lagi dia dan dinikahin. Jadi cerita ini dari zaman Nabi Yusuf, kan isunya adalah perzinahan. Nabi Yusuf dipermalukan dalam sejarah kemanusiaan, bagaimana dia ingin memperkosa tuan putrinya. Tapi ternyata dia di penjara 12 tahun itu tidak terjadi. Pada saat itu Allah malah memerintahkan, maafkan Zulaiha, nikahi Zulaiha. Masya Allah. Luar biasa. Ustaz, tadi nyinggung-nyinggung masalah poligami terus saya lihat. Jadi saya pengen tanya nih Ustaz, terkait dengan fenomena yang banyak muncul problem. Pakai agak narik napas gitu Ustaz kayaknya. Iya. Saya pengen tanya begini Ustaz, apakah ada kaitannya terkait dengan problem-problem perselingkuhan dan lain sebagainya ini dengan Islam ketika menawarkan perkara poligami? Poligami itu solusi sosial. Ya, ketika poligami dibuka pada masa Bung Karno poligami. Tanpa poligami Bu Megawati tak akan lahir. Betul. Karena Fatmawati adalah istri ketiga daripada Bung Karno. Istri pertama Sri Utami, anak daripada Haji Omar Said Cokro Aminoto, guru atau orang tua ideologis dari Bung Karno. Karena dia segan sama gurunya, nikahi anakku, dinikahinya, tapi tak disentuhnya. Jadi masalah itu kita juga paham cerita cinta. Gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, ya. Jadi andai kata poligami ini hal, tapi tentu dengan cara yang baik Bang Zidwan. Kalau kita mencontoh misalnya ada Ustaz Arifin Ilham. Iya. Dia menyelesaikan semua sunnah-sunnah. Puasa Senin Kamisnya, kemudian tahajudnya, semua sunnah dia selesai. Terus dia ngomong sama istrinya, Umi sudah siap punya adik belum? Gitu, ya kan? Biar nggak capek banget ngurusin hidup ini, dikasih adik gitu. Gimana kira-kira gitu? Kira-kira sunnah mana yang belum Abang Arifin lakukan selama kita menikah? Begitu. Ini belum apa-apa sunnah loh, Dek. Apa poligami? Senin Kamis belum, tahajud belum. Sunnah kepala kaulah banget kan. Itu yang bikin berantem itu ya di situ ya. Hanya fokus pada satu sunnah itu. Jadi ini solusi terhadap prostitusi poligami. Itu gulung tikar itu prostitusi kalau poligami luar biasa ini ya kan, sama pejabat-pejabat hari ini ya kan, problemnya kan bukan di istri terbuka, istri sirnya nih jadi masalah gitu. Jadi alhamdulillah ini solusi, tapi tentu dengan cara yang syariat. Makanya ada namanya walimatul urus. Ya, kalau nikah itu ya harus terbuka ya, supaya tidak jadi fitnah. Yang jadi fitnah tadi tuh kenapa dianggap pelakor? Karena semuanya tertutup. Baik. Nah, 2 pertanyaan terakhir saya. Kira-kira bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap di era digital ini yang agak sensitif katakan tadi kan? Baik, tentu kita ingin masuk surga dengan cara yang mudah. Di sini ada malaikat ridwannya ya. Masuk surga dengan 1 jari sajalah. Ya, sebar yang baik-baik saja. Ya, jadi kebaikan yang kau sebarkan maka akan menjadi pahala sama seperti podcast ini yang baik yang disiarkan Naira Podcasting, sebarkan ya ke seluruh rekanan-rekanan kita, karena kebaikan yang kita sampaikan maka kita akan masuk surga dengan 1 jari saja. Jadi jangan biarkan kita masuk neraka dengan fitnah-fitnah yang ada yang tersebar. Itu kata Nabi, hati-hati dengan fitnah akhir zaman karena kadang-kadang tidurmu lebih baik dibanding bangun. Masya Allah. Sekali bangun berapa fitnah yang kita dapatkan di media sosial. Salah kita kemudian menyaringnya maka akan menjadi problem buat anak bangsa semuanya, karena beritanya semua hoax, berita semua jelek, semua pesimis. Akhirnya kita menjadi bangsa yang rusak dan pesimis gitu. Baik Ustaz, ternyata itu juga sebagai closing statement kayaknya dari Ustaz tadi sudah menyampaikan. Mungkin tambah satu Ustaz, pesan untuk audiens kira-kira apa?
Pesan audiens, mari menjadi bangsa yang baik, ya, menjadi pengguna media sosial yang baik lah, ya. Dan tentu kita ingin menanam kebaikan. Bila diri itu ya, ingin dikenang, tebarlah benih di media sosial ya, nggak di tengah sawah ya, di media sosial aja lah ya, ya, agar kita dikenang dengan cara yang baik. Media sosial kita punya jejak. Dan ini juga ada hukum pidananya ya. Betul. Jadi bukan hanya masalah hukum sosial, tapi ada hukum pidananya. Kepada suami dan istri, mari menjadi pakaian bersama, saling menutup aib demi kebaikan anak cucu kita di masa yang akan datang. Masya Allah, super sekali ya. Baik Ustadz, terima kasih banyak sudah hadir di Nawira Studio Podcasting. Pesan kami bahwa kita bisa menyimpulkan tidak semua hal bisa disebarkan ya. Dan nggak semua hal juga yang baik untuk dikonsumsi karena mempengaruhi vibes Anda sebagai manusia yang akan berinteraksi dengan orang lain tentunya. Jadi sekali lagi bijaklah bermedia sosial dan tetap memperbaiki diri ya untuk terus-menerus menabur kebaikan tadi. Ya. Saya Zain menundur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy.